Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada ibadah kita pada Minggu 14 November 2021. Sebelumnya akan saya bacakan berita jemaat GKJ Magelang Minggu 14 November 2021. Yang pertama, sakramen perjamuan kategorial induk dan ibadah di induk. Sakramen perjamuan kategori anak, remaja, dan pemuda di induk akan diadakan pada Minggu 21 November 2021. Anak kelas besar, remaja, dan pemuda pada pukul 7.30 bertempat di GSG. Anak kelas PAUD dan kelas kecil pada pukul 8.30 melalui online Zoom. Dimohon jemaat untuk mempersiapkan diri. Visitasi klasis yang kedua. Visitasi klasis Magelang di GKJ Magelang tahun 2021 akan diadakan pada hari Senin 15 November 2021 pukul 17.00. Mohon kehadiran dari segenap MPH, Ketua Komisi, Ketua Wilayah bersama 1 orang Majelis Wilayah dan tim emeritasi GKJ Magelang. Yang ketiga, berita duka. Telah dipanggil Bapak di surga, Bapak Tupar, wilayah 4, hari Sabtu jam 15.57 di RSJ. Upacara pemberangkatan jenazah akan diadakan pada pukul 12 dari Rumah Duka Yayasan Dharma. Demikian berita jemaat pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita masuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, dipersilahkan jemaat untuk bangkit berdiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 352, bait 1, Jangan Sendirian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari ibadah Minggu 14 November pada saat ini kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai engkau juga.
Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, tema kita hari ini adalah tentang ketaatan. Tetap taat. Setiap orang tentu taat. Persoalannya adalah kualitas ketaatan. Kepada siapa dia taat dan bagaimana dia mempertahankan ketaatan. Hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus mengingatkan di masa-masa terakhir kita akan diuji ketaatan kita. Mari kita naikkan pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Lagu tadi mengingatkan kepada kita, kadangkala kita tidak bisa taat. Mari, hal ini kita akui dalam doa permohonan pengampunan. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengendaki kepada kami taat sampai selama-lamanya. Namun kami mengakui kadang-kadang dalam kehidupan kami sulit bagi kami untuk tetap taat. Kadang-kadang ada waktu-waktu khusus kami tidak taat kepada Engkau. Ampunilah kami dan ajarlah diri kami agar kami tetap taat kepada Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya, sebagaimana firman-Nya tertulis dalam Roma 1 ayat 6 dan 7. Roma 1 ayat 6 dan 7. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi saudara semua. Salam damai, Tuhan memberkati saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari bersama-sama kita akan menerima firman, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang telah mengumpulkan kami, sehingga kami boleh bersama-sama bertemu di tempat ini. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar untuk tetap setia, untuk tetap taat, dan mampukan kami untuk memahami. Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun kami, sehingga kami mendengar, melakukan,
bahkan terus-menerus mempergumulkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan mempergumulkan tema kita, tetap taat. Kita akan membuka Markus 13. Kita akan membaca ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4. Markus 13, 1 sampai yang ke-4. Nanti saudara bisa membaca ayat-ayat selanjutnya. Kita akan membaca ayat 1 sampai yang ke-4. Kita baca secara litani. Markus 13, 1 sampai 4. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan menindaklanjuti. Haleluya. Saudara, ada seorang tokoh nyata yang termasuk juga saya kagumi, yaitu Mbah Marijan. Kita tahu siapa Mbah Marijan. Pada zaman hidupnya, dia dikenal sebagai tukang juru kunci Gunung Merapi. Secara khusus dia mengabdikan dirinya menjaga Gunung Merapi secara spiritual. Kita tahu tokoh ini memang dikenal karena kesetiaannya terhadap penguasa di Jogja dan juga terhadap Gunung Merapi. Bagi masyarakat Jogja, antara Laut Selatan, Keraton, dan Gunung Merapi adalah satu garis lurus kekuasaan. Dan itulah sebabnya secara khusus Mbah Marijan mengabdikan diri menjaga spiritual yang ada di Gunung Merapi. Tahun 2010, tepatnya 26 Oktober 2010, dia menjadi korban letusan Gunung Merapi karena awan panas yang ada di desanya. Saat ditemukan, Mbah Marijan dalam posisi sujud dengan penuh luka bakar. Konon jauh sebelumnya dia diingatkan dan diminta turun dari tempatnya dan dievakuasi oleh tim SAR, tetapi Mbah Marijan menolak. Karena apa? Karena yang memberi perintah, yaitu Sultan, belum meminta dia untuk turun. Karena kesetiaannya kepada Sultan dan kesetiaannya mengabdi kepada Gunung Merapi, akhirnya dia menjadi korban. Saudara,
perikop kita juga berbicara seperti itu. Dikatakan di awal perikop kita, bagaimana para murid begitu kagum terhadap bangunan bait Allah. Petrus dan juga murid yang lain ingin tahu kapan itu terjadi. Tetapi kita tahu bahwa bait Allah demikian mengagumkan, demikian megah. Seorang sejarawan bernama Yosefus yang lahir atau yang ada pada zamannya Yesus mencatat kemegahan bait Allah. Bahwa bait Allah tersusun dari batu yang ukurannya 11 meter kali 4 meter kali 6 meter. Kita bisa membayangkan betapa besarnya batu-batu yang menyusun bait Allah. 11 kali 4 kali 6. Dan orang akan mengatakan tidak mungkin bangunan yang semegah ini dengan batu-batu yang indah, batu-batu yang besar bisa diruntuhkan. Tetapi Yesus di dalam ayatnya yang kedua mengatakan, semua itu akan dihancurkan. Bahkan Yesus mengatakan, tidak ada satu batu pun yang berada di atas batu-batu yang lain. Berarti semua batu itu akan dihancurkan, dibongkar. Sehingga bangunan yang demikian megah hanya tinggal puing-puing batu. Dan kita tahu bait Allah akan dihancurkan nanti tahun 70 Masehi, atau kurang lebih 35 tahun setelah kematian Yesus. Tentu jawaban Yesus ini menimbulkan pertanyaan bagi mereka, kapan dan bagaimana tandanya bait Allah ini akan dihancurkan. Karena bagi mereka tidak mungkin bangunan semegah ini bisa dihancurkan. Yang menarik adalah ketika para murid bertanya kapan bait Allah ini dihancurkan, tetapi LAI memberikan judul khotbah akhir zaman. Ini menarik. Pertanyaan kapan bait Allah ini dihancurkan, tetapi mengapa Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul khotbah akhir zaman? Rupanya dalam bacaan kita Markus 13, Yesus menggunakan metode nubuat ganda. Yesus menubuatkan bait Allah ini akan dihancurkan, tetapi juga sekaligus Yesus menubuatkan hari kesudahan. Seolah-olah dua kejadian ini berlangsung bersamaan. Yesus sedang menjawab pertanyaan murid, tetapi dia pun juga memanfaatkannya untuk menjelaskan kapan akhir zaman terjadi. Menurut Yesus, tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya Mesias palsu, munculnya orang-orang yang mengaku Mesias, terjadinya perang besar, gempa bumi, terjadinya kelaparan, terjadinya penganiayaan orang percaya. Ingat, tanda-tanda ini adalah peristiwa umum. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Yesus sampai pada zaman sekarang. Lantas, apa tujuan Yesus menyebut tanda-tanda ini? Markus 13 ayat 5 sampai 11. Yesus memberikan jawaban yang menarik.
Di dalam ayat 5-11 Yesus mengatakan, waspadalah supaya jangan ada disesatkan. Semua harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Semua baru permulaan. Kamu harus hati-hati, yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Ayat 5-11. Ketika menubuatkan kehancuran bait Allah dan ketika menjelaskan akhir zaman, Yesus menginginkan agar kita tetap setia, kita tetap taat, kita harus tetap yakin kepada Kristus. Saudaraku, sebagai orang yang percaya, kita bersyukur kepada Kristus. Di tengah-tengah pengharapan kita, di tengah-tengah Yesus mengatakan kepada kita tentang masa depan kita yang dijamin oleh Kristus, Yesus juga mengingatkan kita harus taat. Sebagai orang Kristen, kita yakin kelak kita masuk surga, kelak kita bersama-sama dengan Kristus, kelak kita akan bertemu dengan Allah, berjumpa dengan teman-teman kita yang mendahului kita. Berkali-kali kita itu diingatkan ketika sakramen perjamuan. Ingat saudara, saat ini kita sakramen perjamuan, besok kita akan bersama-sama dengan teman-teman kita yang mendahului kita akan ikut sakramen bersama dengan Tuhan. Itulah kita. Tetapi Yesus mengingatkan kepada kita, banyak sekali godaan, banyak sekali batu sandungan, banyak sekali penyesat atau Mesias palsu. Yesus mengingatkan hari ini agar kita ini tetap taat, tetap tegak lurus kepada Yesus, tetap setia dan selalu setia kepadanya dalam situasi apapun. Dan kita tahu tidak mudah untuk setia. Kita harus berani tetap setia apapun resikonya. Yang kedua, firman ini mengajak kepada kita harus punya pemahaman yang benar tentang Kristus. Banyak sekali wacana, banyak sekali diskusi-diskusi di media sosial tentang Yesus dari berbagai sumber. Ada yang bersumber pada Alkitab, ada yang bersumber seolah-olah Alkitab dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Hari ini kita diingatkan, kita harus punya pemahaman yang benar kepada Kristus. Sebab tanpa pemahaman yang benar akan diperdaya oleh Mesias palsu. Jika kita memiliki pemahaman yang benar tentang Kristus, kita akan bisa mempertahankan iman kita dan menghadapi tantangan hidup. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
kali ke langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menaikkan syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau mengingatkan ke dalam diri kami agar kami tetap setia, tetap taat, tetap memegang iman kami di tengah situasi apapun pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau juga yang hadir dalam kehidupan kami, agar iman kami tetap ada dalam diri kami, bahkan di tengah-tengah pergaulan kehidupan, kami tetap percaya kepada Engkau. Kami serahkan warga jemaat-Mu GKJ Magelang dan siapapun yang menikmati streaming pada saat ini. Berkati kami semua, berkati mereka semua, berkati siapapun yang ada, dan kami tetap setia, tetap taat, tetap memegang teguh iman kami kepada Yesus Kristus. Bahkan iman kami bisa mengembangkan bahkan banyak orang yang percaya kepada Engkau. Kami serahkan kehidupan kami, Tuhan menyertai pekerjaan kami, menyertai bisnis kami, menyertai pertanian kami, menyertai usia kami, menyertai keluarga kami, dan menyertai apapun dalam kehidupan kami. Dan oleh sebab itu, di tengah-tengah penyertaan kami, tentu kami pun juga akan selalu diingatkan untuk tetap setia dan taat kepada Engkau. Kami serahkan kehidupan kami, terutama teman-teman kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik Bapak Bambang Joko Sungkowo, Ibu Tulat, Bapak Dani Samban, Ibu Heni, Bapak Joko Purnomo Dinjaten. Kami serahkan teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, baik fisiknya, psikisnya, ekonominya, kerohaniannya. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan Engkau memakai apapun yang ada dan siapapun yang ada, menjadikan berkat kesembuhan bagi saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Tupar yang pada saat ini sedang ditinggalkan oleh Bapak Tupar. Biar Engkau juga biar Engkau juga menguatkan mereka, sehingga Ibu Tupar, anak, cucu, dan menantu selalu dikuatkan dan diingatkan akan selalu penyertaan Tuhan di tengah-tengah kedukaan mereka. Kami serahkan upacara pemberangkatan jenazah pada hari ini jam 12 nanti. Tuhan sertai, Tuhan berkati cuaca, sehingga dengan demikian kami bisa mengantarkan jenazah pada tempat terakhirnya. Kami juga berdoa bagi para adiyuswo, kami berdoa juga bagi teman-teman kami ini, agar mereka di tengah-tengah usia, di tengah-tengah keberadaannya, mereka pun juga tetap taat kepada Engkau. Demikian juga anak-anak kami yang sedang bekerja, yang sedang belajar, mereka pun juga tetap taat kepada imannya. Terutama teman-teman kami dalam memilih jodoh, mari Tuhan, Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka, agar ketika memilih jodoh, mereka pun juga tetap taat kepada imannya. Dengan demikian, mereka pun juga tetap mendapatkan keselamatan utuh pemberian Tuhan. Kami serahkan pelayan-pelayan khusus yang ada di GKJ Magelang, baik itu jemaat ataupun majelis yang ada. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi kepanitiaan yang ada. Kami yakin Tuhan yang telah mengutus kepanitiaan ini, Tuhan sendiri yang akan memberkati dan menguatkan mereka, agar setiap kepanitiaan ini juga bisa menuntun kami memahami Engkau dalam karya suci mereka. Kami juga berdoa bagi calon-calon majelis
Mari Tuhan, Engkau yang telah memilih, Engkau yang telah memanggil mereka agar mereka pun juga mau bertanggung jawab terhadap Engkau lewat karya suci mereka sebagai calon anggota majelis. Mari Tuhan, Engkau yang telah bekerja dalam hati mereka sehingga mereka pun juga berkenan dan mau sebagai anggota majelis pada periode berikutnya. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para penguasa kami serahkan segala ketaatan mereka kepada Engkau dan ketaatan kami kepada penguasa kami, kepada aturan main di negara kami, sebab hanya dengan ketaatannya dan ketaatan yang terjadi membuat kami semakin hari semakin hidup lebih baik. Kami serahkan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan syukur bagi Tuhan dengan didasari rasa syukur kita di dalam Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pujian persembahan KJ 363, bagi Yesus kuserahkan. Persembahan kepada Tuhan. Allah sumber segala berkat, terima kasih untuk firman yang telah kami terima, yang firman itu akan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami menghaturkan persembahan yang telah terkumpul, kiranya Engkau berkati, Engkau sertai juga saudara-saudara kami yang mengelola. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita diutus oleh Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.